Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudiatno SM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini saya ingin sharing terkait mata kuliah PPKN yang sebelumnya memang sudah kita bahas bersama di kelas. Namun di sesi ini saya akan ampu terkait mata kuliah PPKN yang sudah pernah dipaparkan oleh teman-teman kita pada saat presentasi di kelas. Jadi saya sistemnya hanya mengulas sedikit ya, karena sebelumnya memang sudah kita bahas bareng-bareng di kelas. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan share screen untuk materi pembelajarannya. Nah, di pertemuan kali ini saya merangkum semua mata kuliah PPKN yang diampu oleh kelompok 1, 2, dan 3, di mana yang pertama yaitu terkait konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, konsep dasar di sini yaitu tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk hak berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, dalam konsep dasarnya untuk tujuan pendidikan Pancasila ini sudah terumus atau sudah ada adendum terkait undang-undangnya di nomor 20 tahun 2003. Nah, di mana potensi peserta didik agar menjadi pribadi atau manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Biasanya hal-hal terkait moralitas, terkait pembentukan diri, dari mana dia seperti dari kulturnya, bahasanya, ya kita menganut sistem toleransi lah, dimana sehingga apabila dalam dunia kampus kita mendapatkan berbagai macam rekan mahasiswa, mulai dari suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya, bisa bersinergi, bisa bersama-sama menjalani perkuliahan, bisa satu misi menuntut ilmu meskipun berada dari latar belakang yang berbeda. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bermanfaat untuk membangun insan yang menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri, serta karakter tangguh dalam setiap mental, daya pikir maupun ciptanya. Dalam hal ini, kita apabila setelah mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila ini, nah diharapkan kita bisa menjadi insan yang bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri. Maksudnya seperti apa? Jadi kita bisa memiliki etos kerja, memiliki human sikap yang memang dikategorikan sebagai makhluk yang bermartabat atau bermoral, sehingga bisa membedakan nih hal-hal yang memang dirasa tidak baik, hal-hal yang dirasa melanggar norma hukum, bisa kita tanggulangi atau bisa kita hindari sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini proses pembelajaran PPKN perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, pematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak seperti penghargaan, respek, dan tanggung jawab. Nah, sebagai warga negara demokratis dan taat hukum. Maksudnya seperti apa? Nah,
Proses pembelajaran ini kan memerlukan perhatian khusus ya dalam hal pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak. Nah, balik lagi pasti dalam setiap proses pembelajarannya untuk pendidikan kewarganegaraan kita membangun mindset, kita membangun pola pikir yang memang uh, perlu adanya satu tanggung jawab di mana dengan adanya penghargaan atau tanggung jawab itu bisa menjadikan mahasiswa menjadi lebih uh, hidup ya, lebih hidup gitu terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya. Nah, di sini ada perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Secara nomenklatur memiliki makna yang sama dengan civic education di Amerika Serikat dan citizenship education di Inggris. Ta'allamatul muwatanah tarbiyatul watoniyah di Timur Tengah atau education civitas di Amerika Latin. Nah, yang merujuk pada upaya untuk mendewasakan warga negara agar tahu, mau, dan mampu berbuat baik untuk kebaikan diri seperti masyarakat dan negaranya. Jadi PPKN ini atau pendidikan kewarganegaraan ini emang uh, mirip-mirip sama di berbagai negara ya. Ada tadi salah satunya civic education, citizenship education, atau education civitas dan ta'alimatul muwatanah dan tarbiyatul watoniyah seperti itu. Mata pelajaran PPKN di Indonesia pun telah mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam istilah maupun substansinya. Jadi memang PPKN ini dari mulai SD, SMP, SMA sampai jenjang perguruan tinggi pun kita masih mengampu atau kita masih dihadapkan dengan mata kuliah ini ya. Nah, kronologisnya yaitu PMP tahun 1984. Jadi dulunya itu berisi materi dan pengalaman belajar mengenai 4P yang mengajarkan pembelajaran moral yang berdasarkan pada Pancasila. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam PMP berdasarkan pada Pancasila yang dijadikan acuan tunggal. Nah, kemudian 10 tahun kemudian yaitu di PPKN tahun 1994 berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral atau artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Jadi, konsep nilai-nilai terkandung pada Pancasila dengan pengorganisasian secara spiral atau artikulatif. Di tahun 2006 memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi nilai-nilai yang terkandung bersumber dari Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kemudian pembaruan lagi di tahun 2013 yaitu mempunyai ruang lingkup materi yang bersumber pada 4 pilar kebangsaan. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, nilai yang terkandung dalam mata pelajaran ini sangat bagus jika ditinjau dari ruang lingkupnya dan bisa dibilang sebagai mata pelajaran yang hampir sempurna. Jadi nilai-nilai didapat dari 4 pilar kebangsaan tersebut. Nah, di sini ada ruang lingkup kurikulum atau substansi utama perubahan PKN menjadi PPKN adalah sebagai berikut. PKN, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kemudian ada norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila dan globalisasi. Kemudian di 2013 di PPKN, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian di Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat berbagai bangsa dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negaranya. Nah, di sini ada prinsip dasar pembelajaran PPKN. Nah, yang pertama yaitu sebagai social studies, the three social studies traditions yaitu social studies citizenship transmission, social studies social science, and social studies reflective inquiry.
Oke, nah yang selanjutnya itu Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuan yang hendak diberikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menurut pendapat Budimansyah. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif, student active learning, kelompok belajar kooperatif, cooperative learning, dan pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif atau reactive learning. Oke, di sini ada lengkap prosedur pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pembelajaran PPKN berkonsepkan deep knowledge and constructive knowledge. Kemudian menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing arsa tulada, membangun kemauan, ing madia mangun karsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tutpuri handayani. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumber nilai dan moral Pancasila sebagai diamankan oleh peraturan pemerintah, yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pengembangan kepribadian. Metode pembelajarannya yaitu dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar pendidikan PPKN. Yang pertama yaitu metode inquiry, digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian portofolio merupakan kumpulan atau informasi data yang tersusun dengan baik, menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas keseluruhan. Nah, di sini yaitu metode inquiry. Yang pertama, perumusan masalah, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan penganalisis data, menguji hipotesis, serta pada akhirnya akan memulai inquiry lagi. Terus berulang ya. Nah, selanjutnya itu portofolio, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah yang akan dikaji, mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji, mengkaji pemecahan masalah, membuat kebijakan publik, dan membuat rencana tindakan. Nah, sini selanjutnya itu Pancasila sebagai tugas negara, yaitu yang pertama latar belakang Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Untuk menjaga persatuan bangsa diperlukan suatu negara yang mampu menjadi pedoman bersama. Nah, Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena memuat nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan mampu menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Yang pertama, secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila atau prinsip atau dasar. Nah, secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, secara filosofis, Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini proses perumusan Pancasila itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sidang BPU PKI membahas dasar negara. Kemudian di tanggal 1 Juni seorang mengumumkan konsep Pancasila. Dan di 22 Juni 1945 Piagam Jakarta dirumuskan. Yang keempat, 18 Agustus Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sumber dari segala sumber hukum, landasan penyelenggaraan pemerintah, dasar pembentukan perundang-undangan, ideologi negara yang mengarahkan tujuan bangsa. Dengan demikian, seluruh sistem hukum dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi daripada Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggara negara. Yang kedua, landasan kehidupan politik dan hukum.
Yang ketiga, pemersatu bangsa Indonesia. Yang keempat, arah tujuan pembangunan nasional. Yang kelima, dasar dalam pembentukan sistem pemerintahan. Pancasila sebagai sumber hukum menurut teori ketatanegaraan. Yang pertama, Pancasila sebagai norma dasar staf fundamental norm. Kedua, yaitu Undang-Undang 1945 bersumber dari Pancasila. Selanjutnya yang ketiga itu semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke. Nah, jadi Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dan pedoman penyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara konsisten agar tercipta kehidupan berbangsa yang adil dan demokratis. Oke, mungkin ini saja materi yang bisa saya mampu untuk sesi berikutnya. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Jadi teman-teman, terima kasih jika memang ada pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh nanti sharing di kolom komentar atau bisa nanti di pertemuan jika bertemu di kelas kita bahas bareng-bareng. Oke, akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.